Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara dimanapun kita berada. Kita kembali berjumpa pada hari Minggu ini, yaitu di Minggu Eksaudi tanggal 24 Mei 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis di kitab Matius pasalnya yang ke-20, dimulai dari ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Mari kita bersama-sama membaca. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini yaitu mengenai perjalanan Yesus bersama murid-muridnya. Saat itu mereka melewati kota Yeriko hendak mau ke Yerusalem, dan pada saat itu Tuhan Yesus beserta muridnya bertemu dengan 2 orang buta yang duduk di situ pada saat itu. Namun yang sudah kita baca tadi, karena orang buta tersebut tadi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus Anak Daud mampu menyembuhkan. Oleh karena itu mereka berseru memanggil-manggil namanya. Tetapi dalam peristiwa itu bisa kita saksikan bahwa ternyata orang buta tadi, meskipun dia buta dalam keadaan jasmani, tetapi masih beriman kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Dan jelas dikatakan tadi di ayat 30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Apa sebenarnya yang mau bisa kita ambil poin-poin penting dari firman Tuhan yang telah kita baca barusan, jemaat yang terkasih? Yang pertama bisa kita ambil poin penting dalam firman Tuhan pada minggu ini. Yang pertama bisa kita lihat adalah buta secara jasmani atau buta secara rohani. Dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, jelas-jelas di situ memang dalam kondisi buta jasmani. Ada 2 orang yang memang buta, tidak bisa melihat sama sekali. Jikalau kita berpikir secara logika, jika memang buta tidak bisa melihat sama sekali, pasti akan sulit untuk melakukan kegiatan, pasti akan sulit untuk melakukan pergerakan, dan banyak-banyak hal yang lain. Tidak bisa leluasa bepergian ke sana kemari. Itu buta secara jasmani. Tetapi yang sering kali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah buta secara jasmani, tetapi buta secara rohani. Mungkin bisa saja kita sehat secara jasmani, penglihatan kita bisa melihat di sekitar kita bisa melihat apa yang terjadi, tetapi sering sekali kita buta melihat keadaan yang terjadi di sekitar kita, buta secara rohani, buta hati kita, buta rohani kita, buta pikiran kita melihat yang terjadi. Banyak terjadi ketidakadilan, banyak terjadi kesengsaraan, banyak terjadi penderitaan, dan terkadang
kita di situ juga cuek, mungkin ada yang beberapa tidak mau peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang terjadi, orang-orang yang di PHK, orang-orang yang tidak bisa diperbolehkan untuk bepergian, tidak boleh pulang kampung, dan mereka harus menderita, harus menerima kenyataan pahit yang terjadi. Tetapi ada beberapa memang yang tidak buta secara rohani, mereka melihat keadaan itu, dan sudah kita saksikan dimanapun di sekitar kita ada bantuan-bantuan dari orang-orang yang memang benar-benar memberikan hatinya. Gereja juga ada beberapa yang mau membantu jemaatnya yang berkekurangan. Dari pemerintah juga terima kasih kepada pemerintah kita yang melalui Bapak Presiden dari pusat hingga ke daerah, bahkan sampai ke desa, diberikan bantuan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan kategori dan persyaratan yang memang dikategorikan benar-benar membutuhkan. Terima kasih. Itu bagi mereka yang memang benar-benar bisa melihat keadaan di sekitar. Tetapi bagaimana orang-orang yang tidak bisa melihat, meskipun dia bisa melihat secara jasmani, tetapi terkadang dia buta secara rohani. Kita bisa saksikan ada orang di sekitar kita yang butuh pertolongan, tetapi kita terkadang masih cuek, tidak peduli. Kalau misalnya orang-orang bilang siapa lu siapa gua, urus diri masing-masing, urus keluarga masing-masing. Di situ mungkin ada beberapa dari saudara-saudara kita yang masih buta secara rohani. Oleh karena itu, poin yang pertama tadi bisa kita ambil adalah janganlah kita buta secara rohani. Meskipun penglihatan kita sehat, meskipun penglihatan kita bagus, tetapi hati kita juga harus bagus demikian. Jangan kita tidak peduli dengan keadaan sekitar kita. Jika ada yang orang membutuhkan, mari kita tolong semampu kita. Jikalau ada yang memang terjadi di sekitar kita ketidakadilan, mari kita menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa poin yang bisa kita ambil dari firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini? Bisa kita saksikan di ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang mau kita ambil dari poin kedua tersebut? Di situ orang buta tadi, meskipun dia dilarang, meskipun dia ditegur, tetapi dia tidak terlena, dia tidak menyerah, dia tetap berjuang, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus anak Daud di situ yang mereka serukan namanya dapat menolong mereka, dapat membantu mereka, dapat menyembuhkan mereka. Dan ini poin kedua yang sangat luar biasa saya pikir yang bisa kita tiru, bahwa meskipun ada tekanan, meskipun ada teguran, meskipun ada larangan di sekitar kita yang melarang kita untuk dekat kepada Tuhan, tetapi janganlah kita menyerah. Melalui firman Tuhan ini seperti kedua orang buta tadi, meskipun mereka berdua ditegur, meskipun mereka dilarang, mereka semakin keras. Dikatakan tadi, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka semakin dilarang semakin kuat. Mereka semakin ditegur tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Begitu jugalah kita, jemaat yang terkasih dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jangan kita menyerah. Jangan kita mau berserah, jangan kita mau kalah oleh keadaan sekitar kita. Dan terlebih di masa-masa sekarang ini yang meskipun kita dilarang beribadah, kita jangan menyerah, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Meskipun kita sementara ini masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, kita dilarang untuk beribadah bersama di gereja, tapi yakin dan percaya Tuhan pasti selalu beserta kita. Tuhan pasti selalu menyertai kita, Tuhan pasti selalu membantu kita dimanapun kita berada. Kita jangan menyerah, kita tetap berdoa, kita tiru, kita teladani kedua orang buta tadi. Meskipun mereka dilarang, meskipun mereka ditegur, mereka tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Begitu pula juga dengan kehidupan kita, meskipun kita menerima kenyataan pahit,
Meskipun kita menerima banyak masalah serta banyak pertikaian, persoalan, permasalahan dalam kehidupan kita, tetapi yakin dan percaya jika kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita tetap selalu berdoa, kita tetap selalu memohon kepada Tuhan, yakinlah dan percaya Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan pasti akan mendengarkan seruan kita. Seperti minggu kita pada hari ini, Minggu Eksaudi, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Jika kita memang percaya, kita menyerukan nama Tuhan melalui doa kita memanggil nama Tuhan melalui suara hati kita, melalui suara kita, dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan mendengarkan. Kita tiru kedua orang buta tadi, meskipun mereka tetap dilarang, mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan mereka yakin dan percaya. Yang terakhir, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kedua orang buta tadi mereka buta secara jasmani, tetapi dia dapat mengenal Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka tidak dapat melihat, mereka tidak dapat mengenal melalui penglihatan mereka, tetapi hanya melalui pendengaran saja, hanya melalui berita-berita dari sekitar orang-orang mereka yang mereka lewati, yang mereka dengar. Tetapi mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka berseru-seru memanggil namanya. Bagaimana dengan kita, jemaat yang terkasih pada saat ini? Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan berkat oleh Tuhan, kita masih diberikan segala kelimpahan daripada Tuhan, kita masih dapat melihat, kita tidak buta secara jasmani. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih dapat mengenal Tuhan yang kita sembah selama hidup kita ini? Orang buta tadi, meskipun dia buta secara jasmani, tidak dapat melihat, tetapi dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar mengenal profil Tuhan Yesus yang kita sembah? Apakah kita mau mengenal secara tulus? Kita tidak perlu mengenal secara mendalam, di situ dikatakan. Tidak perlu mengenal sampai seluk-beluk ke dalam, harus mengenai secara detailnya, tetapi mengenal secara tulus. Apakah kita memang tulus mau mengenal Tuhan? Apakah kita benar-benar bisa melihat teladan dari kedua orang buta tadi? Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Marilah kita meneladani kedua orang buta tadi. Kita tetap berseru, Tuhan akan mendengarkan seruan orang percaya yang memanggil namanya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang menimpa masalah dalam kehidupan kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan, niscaya orang yang percaya, orang yang berseru memanggil nama Tuhan pasti akan dengarkan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Shalom.